Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan Al-Fatihah yang kita kaji dari sisi ilmu-ilmu kebahasaan. Sekarang tafsir Maliki Yaumiddin. Ya, nanti kita terapkan ilmu tasrif dan ilmu nahwu. Kalau tasrif berarti untuk mengetahui bentuk kata. Ya, nah untuk mengetahui bentuk kata, tentu kita lihat dulu apakah kata itu jamid atau mustaq. Kalau jamid, ya artinya tidak punya pecahan katanya, tidak perlu ditelusuri dalam ilmu tasrif karena tidak ada, tidak mengalami perubahan. Ya, nah, sedangkan apabila mustaq, nah itulah yang kita telusuri dalam ilmu tasrif dari 22 bab yang kita pelajari, baik bentuk sahih, bentuk mudhoaf dan juga bentuk mu'tal. Nah, kita praktekkan. Ya. Jadi Maliki kita bahas dulu dari segi bentuk sigotnya, tasrifnya. Maliki. Ini harus kita ketahui pertama wazan. Wazannya berarti kita samakan dulu dengan wazannya. Yang kedua bab. Babnya bab apa, bab berapa. Ya kan? Kemudian binanya. Yang ketiga binanya, bina apa? Apakah sahih, mudhoaf atau mu'tal? Mu'tal juga kan ada macam-macam. Ada misal, ajwab, naqis, lapid, mutawi. Ya, kemudian tasrifnya. Tasrif usul ya, atau juga tasrif istilahi, istilahnya. Usul atau istilahi. Lalu tasrif far'inya. Tasrif lugawinya. Baru setelah itu terjemahnya apa. Jadi untuk menentukan sigot kita biasa latih seperti itu. Jadi setelah kita belajar tasrif itu ya, yang paling inti adalah bagaimana kita menerapkan ilmu tasrif itu untuk menelusuri suatu kata. Sekarang Maliki. Maliki ini mustaq atau jamid? Mustaq karena dia ada perubahan katanya. Ya, apa wazan dari Maliki? Fa'ili. Maliki tinggal disamakan dengan wazan fa'ili. Ya kan? Tadi ada lupa sigotnya tadi itu ya apa? Lalu berarti Maliki berasal dari kata apa? Malaka yang liku. Malaka yang liku. Berarti dia fa'ala yaf'ilu. Nah, kalau fa'ala yaf'ilu bab berapa? Bab sulasi mujarrad bab 1. Fa'ala yaf'ilu. Nah, Maliki sigotnya apa? Maliki sigotnya apa? Sigot itu artinya apakah fi'il apa? Isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il untuk apa? Karena perubahan isim fa'il ada 6. Ya, dibagi berdasarkan mudzakkar muannas, mufrad, musanna, jamak. Jadi kita sebutkan sigot secara lengkap. Isim fa'il untuk apa? Untuk mufrad, mudzakkar.
mufrad muzakkar. Itu menentukan sigot. Ya. Lalu tasrifnya, tasrif usulnya dulu coba. Malaka yamliku. Nah, kita harus tahu masdarnya. Karena di sulasi mujarrad masdarnya beda-beda, tidak sama polanya. Malaka yamliku mulkan, malikun mamlukun. Tadi apa fi'il mudhari'nya? Yamliku berarti imlik. La tamlik. Mamlikun, mamlikun, mimlakun, mulika yumlaku. Nah, sekarang tasrif fari. Malik enggak, yang isim fa'ilnya aja sesuai dengan kata yang kita bahas. Malikun, malikani, malikuna, malikatun, malikatani, malikatun. Berarti kalau malaka yang meliku artinya ya, bisa memiliki. Karena kalau memiliki masdarnya milkan berarti. Kalau mulkan raja, menguasai. Jadi bisa memiliki, bisa menguasai. Jadi kalau malik isim fa'il berarti yang memiliki. Ya, yang memiliki atau yang menguasai. Jadi begitu ya, kita menerapkan ilmu tasrif ya dengan menentukan sigot, disebutnya menentukan sigot. Yaum jamil atau mustaq? Tidak ada tasrifnya, jamil. Din jamil atau mustaq? Ada fiilnya? Dana yadinu. Dana yadinu dinan. Nah, kalau dana berarti dana yadinu. Dia bab berapa? Fa'ala yang inu. Sulasi mujarrad bab 1. Cuman dia ada huruf ilat di mana? Tengah, namanya apa? Ajwab. Jadi binanya ajwab. Dana yadinu dinan. Ya, kalau din berarti sigotnya apa? Din masdar. Masdar, sigotnya masdar. Ya, coba tasrifkan. Tasrif usulnya dana yadinu dinan, dainun madinun, din la tadin, madinun madinun midanun, dina yudan. Kalau di buku itu sama dengan apa? Ba'ayabi'u. Contohnya ba'ayabi'u, dana yadinu. Kalau masdar tasrifnya hanya 3. Mufrad musanna jama', dinun, dinani, apa jamanya? Jamanya pakai jama' taksir adyan. Jamanya jama' taksir adyanun. Jama' taksir itu nanti juga beda-beda ya, masing-masing kata jama' taksir beda-beda. Nah, itu menentukan sigot, menerapkan ilmu tasrif. Lalu kita menentukan i'rab. I'rab itu berarti menerapkan ilmu nahwu. Apa i'rabnya? I'rab itu hanya berkaitan dengan kondisi huruf akhir saja yang bisa berubah. Yang tidak bisa berubah ya juga sama punya kedudukan i'rab ya. Kadang yang isim ya, yang mabni punya kedudukan i'rab. Kalau huruf tidak punya kedudukan i'rab. Maliki, kenapa ki-nya kasroh? Kasroh itu berarti tanda apa? Majrur.
Kenapa majrur? Sifat dari yang dari siapa? Mausufnya apa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, nah Allah, alhamdulillahi Allahi, Rabbi itu sifat yang pertama, Rabbi dari lillahi. Ar-Rahmani yang kedua, Ar-Rahimi, Maliki. Ya. Jadi dia sifat itu mengikuti kepada yang disifati. Tadi sudah dibahas di durus dulu kok. Jadi sifat mengikuti yang disifati, sehingga ikut kasroh karena Allahi kasroh majrur. Maliki. Nah, kenapa tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, padahal ini isim? Karena mudhof diidopatkan kepada yaumi. Maliki yaumi, yang menguasai apa? Hari. Maliki yaumi. Ya, berarti ini mengidopatkan kepada waktu. Ya kan, mengidopatkan kepada waktunya. Maliki yaumi, hari. Yaumi juga sama mudhof. Nah, jadi dia mudhof ilaih, yaumi mudhof ilaih. Juga mudhof lagi. Jadi bisa beruntun, mudhof ilaih, mudhof. Bisa beruntun. Dia jadi mudhof ilaih dari Maliki dan juga jadi mudhof dari Adini. Ya, Adininya mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus majrur. Ya, karena alasan majrur kan cuma 3. Majrur dengan huruf jar, ya, majrur mudhof ilaih menjadi mudhof ilaih, dan tawabi lil majrur. Tawabi ada 4. Naat atau sifat, taukid, ya, badal dan atau. Sehingga kalau kita iromkan Maliki, ya, na'tun untuk siapa? Lillahi. Na'tun lillahi, ya, atau lismin majrurin Allahi. Untuk isim majrur itu Allah, wa huwa majrurun, wa alamatu jarrihi, tanda majrurnya kasratun zahiratun fi akhirih. Kasrah yang nampak di akhirnya. Wa huwa mudhof. Ya kan, dia mudhof. Mudhof itu disebut terakhir, wa huwa mudhof. Kenapa? Karena mudhof tidak punya hukum i'rab khusus. Mudhof itu tidak ada hukum i'rab khusus. Karena di depannya mudhof ilaih, dia jadi mudhof. Adapun hukum i'rabnya ya tergantung. Di sini kan menjadi sifat. Ya, naat yang mengikuti kepada yang majrur, dia majrur. Jadi mudhof itu enggak ada ketentuan harus majrur, harus marfu, harus mansub, enggak ada mudhof itu. Makanya dia bukan kedudukan utama mudhof itu, kedudukan sampingan. Ya. Nah, kalau beda dengan mudhof ilaih punya hukum majrur. Ya, jadi yaumi mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhof. Mudhof lagi, wa huwa mudhof, karena dia jadi mudhof lagi. Jadi wa huwa mudhof diakhirkan aja. Adini mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ini i'rabul Quran, mengirabkan Al-Quran. Jadi mengirabkan Quran itu berarti menerapkan ilmu nahwu. Jadi tujuannya ke sana. Ini yang kita pelajari di teori kunci itu, tujuannya ke situ. Ya, hasil akhirnya adalah kita bisa membaca gundul, menerjemahkan, menentukan sigot dan i'rab. Udah segitu aja pada akhirnya. Nah, nanti ditambah dengan ilmu balaghah untuk mengkaji maksud-maksud yang lebih jauh lagi. Udah lengkap insyaallah. Ya, nah kita bahas uraian dari para ahli tafsir.
Untuk kata maliki ini ya, quri'a ya, ada ininya silakan dilihat. Quri'a maliku, quri'a maliki wa maliki. Jadi kata maliki dibaca maliki panjang dan maliki pendek. Kama qaddamna ya, sebagaimana yang telah kami bahas di pembahasan terdahulu. Jadi pembahasan sebelumnya ketika membahas perbedaan qiraat dalam surat Al-Fatihah ini, yang pertama perbedaan dalam membaca maliki dan maliki. Bisa dilihat lagi yang sebelumnya. Kalau kita di qiraat apa, menggunakan qiraat Hafs an Asim, bacanya bagaimana? Panjang ya. Malik yaumiddin. Nah, yang justru yang mayoritas membaca maliki pendek. Yang membaca panjang maliki itu hanya Asim dan Kisai. Hah? Yang mana? Fa'il yang mana? Oh, isim fa'il, bukan fa'il, isim fa'il. Balik. Oh, yang pendek berarti dia isim fa'il juga bisa. Karena isim fa'il itu kan tidak hanya fa'ilun. Kadang ada bentuk fa'ilun, malikun sama. Isim fa'il juga. Jadi yang kita pelajari ya, isim fa'il itu hanya keumuman saja. Nanti ada bentuk-bentuk lain selain fa'ilun untuk isim fa'il itu penggunaannya. Ya, nah itu bisa kita pelajari di ilmu tasrif yang lanjutannya. Saya kita pelajari di matan Lamiyatul Af'al yang karya Ibnu Malik. Itu di situ banyak wajan-wajan lain, pola-pola lain untuk isim fa'il, isim maf'ul, itu banyak yang lainnya. Nah, cuman yang secara keumumannya fa'ilun, maf'ulun, itu keumuman saja. Jadi bukan berarti hanya itu saja, tidak. Ada juga yang lain. Al-Malik. Nah, apa perbedaan Malik dengan Malik secara makna? Al-Maliku huwal mutasarrifu fil ayanil mamlukati. Malik itu adalah yang memiliki kebebasan untuk bertindak atau memperlakukan tasarruf. Kebebasan untuk bertindak ya, memperlakukan fil ayanil mamlukati, pada sesuatu yang dimiliki. Kaifa yasha'u, sekehendak dia ya. Minal milki, nah berasal dari kata milki, bikasril mimi, dengan mengkasrkan mim, jadi milki. Jadi kalau Malik masdarnya ya berasal dari masdar milkun, malaka yang memiliki milkan, masdarnya artinya memiliki. Nah, memiliki itu, yang memiliki itu artinya adalah yang punya kebebasan untuk bertindak ya, memperlakukan terhadap sesuatu yang dia miliki. Nah, artinya Allah memiliki seluruh makhluknya. Ya, memiliki
hari pembalasan, pemilik hari pembalasan. Jadi sekehendak Allah berbuat apa saja terhadap yang dimilikinya itu. Ya, manusia kan sebetulnya bukan hakikatnya dia memiliki, ya dia hanya titipan saja. Kita punya HP, punya barang-barang, punya uang. Ya, secara hukum di dunia ya kita diberikan oleh Allah jadi milik kita ya, walaupun tidak secara hakikat. Milik kita. Nah, terhadap apa yang kita miliki, kita kan bebas mau berbuat apa. Ya kan? Uang kita mau dibelikan apa saja terserah kita karena itu milik kita. Itu arti memiliki, itu bebas untuk memperlakukan sekehendak orang yang memilikinya. Nah, sedangkan malik wal maliku huwal mutasarrifu bil amri wan nahi fil ma'murina, adalah yang punya kebebasan, mutasarrifu ya, bil amri wan nahi, ya dengan memerintah dan melarang. Pada yang diperintah, makmurin, pada yang diperintah atau dikuasai. Minal mulki, ya berasal dari kata mulki bidommil mimi, dengan mendomahkan mim. Jadi mulkun, kalau tadi milkun. Menguasai maknanya adalah punya kebebasan untuk memerintah dan melarang. Artinya menguasai, raja, ini raja, penguasa. Kalau penguasa itu dia berhak untuk memerintah, melarang, membuat aturan, membuat hukum. Itulah penguasa. Ya, pada yang dia kuasai. Ya, jadi pada akhirnya maknanya tidak berbeda, jadi sama saja. Ya, Allah memiliki pemilik dari seluruh makhluknya, pemilik dari hari pembalasan secara khusus di ayat itu, juga menguasai, ya berhak untuk memberikan balasan, memberikan hukuman, siksaan, begitu. Kama dzakarahul Baidawi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Baidawi dalam tafsirnya, tafsir Baidawi. Wa kilahuma mushtaqun min malaka, ya. Kedua-duanya mushtaq, ya diambil dari kata atau dibentuk dari kata malaka. Jadi kalau dari sisi fiilnya sama malaka, yamliku. Fa aslu madati malaka, asal madah materi, ya materi bahasa malaka. Jadi asal kata malaka itu fil lughati, dalam bahasa Arab, tarji'u tasorifuha, perubahan-perubahannya itu kembali, ya tarji'u kembali, tasorif jamak dari tasrif, perubahan-perubahannya ila makna syaddi wa dobti, kepada makna syaddi, ya menguatkan, wa dobti dan menjaga. Menguatkan atau kuat, ya. Atau bisa juga mengikat. Bisa mengikat, sadu itu, sadu mengikat, menguatkan. Artinya kalau orang memiliki, berarti kan dia terikat yang dimilikannya itu kepada yang memiliki, terikat, kuat, dipegang kuat.
terus juga menjaga kepemilikan, ya kan? Gitu. Yang penguasa juga sama. Yang dikuasainya berarti terikat ya kepada yang menguasai. Ya. Begitu. Punya kekuatan, yang penguasa itu punya kekuatan untuk memerintah, melarang, mengatur. Jadi maknanya ini kembali kepada asyadu wa dabtu. Itu kama qalahu Ibnu Atiyah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Atiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar ya, Al-Muharrar Al-Wajiz Ibnu Atiyah. Qala Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir berkata, nah di sini kita sudah bahas dari kata Malik. Ya, dari segi maknanya ya ada perbedaan Malik dan Malik. Maknanya masing-masing sudah kita bahas. Lalu kenapa diidopatkan kepada Yaumiddin? Dihususkan kepada Yaumiddin. Jadi Allah itu adalah pemilik atau penguasa hari pembalasan. Padahal Allah pemilik segala sesuatu. Allah menguasai segala sesuatu. Kenapa di sini dikhususkan hari pembalasan saja? Nah, ini yang kemudian diurai oleh Ibnu Katsir misalnya. Wa takhsisul mulki, atau bisa juga milki kan itu kalau dibaca Malik. Wa takhsisul, dan menghususkan kekuasaan atau kepemilikan biyaumiddini dengan hari pembalasan. La yanfihi amma adahu, ya tidak menafikannya dari yang lainnya. Ya, dari yang selainnya. Jadi ketika disebutkan Allah itu Malik Yaumiddin, bukan berarti kepada yang lain tidak malik. Ya, hanya maliki yaumiddin, yaumil akhirah. Ya, lalu berarti dunia bukan malik. Tidak, Allah tetap maliku dunia wal akhirah. Ya, jadi menghususkan kepada yaumiddin ini ya tidak menafikan yang selainnya. Ya. Begitu, karena Allah maliku kulli syai'in. Ya, apa hikmahnya ya? Li'annahu qad taqaddamal ikhbaru. Ya, karena sebelumnya ya sudah disebutkan bi annahu rabbul alamin. Jadi tidak menimbulkan kesalahpahaman bahwa Allah itu hanya Malik Yaumiddin, karena sebelumnya sudah disebutkan Rabbul Alamin. Rabb itu kan bermakna Malik juga. Rabb seluruh alam, ya seluruh alam. Wa dzalika amun fid dunya wal akhirati, dan itu adalah umum di dunia dan akhirat. Jadi Rabbul Alamin, Rabb semesta alam umum baik di dunia dan juga di akhirat. Wa innama, nah ini kenapa dikhususkan secara ini kepada Yaumiddin. Wa innama udifa ila yaumiddini, hanya saja ya dia diidopatkan kepada Yaumiddin, hari pembalasan. Li'annahu la yadda'i ahadun hunalika syai'an. Ya, karena tidak seorang pun mengaku-ngaku, mengklaim, mengaku-ngaku di sana di hari pembalasan itu syai'an, sedikit pun. Tidak ada yang merasa berkuasa pada saat itu, karena semuanya ya merasa hina, ya lemah di hadapan Allah. Orang yang ketika di dunia ini merasa punya kekuasaan, punya kehebatan, ketika di Yaumiddin nggak ada. Ya, jadi kenapa dihususkan Malik Yaumiddin? Karena di situ nampak kekuasaan Allah itu bagi semuanya. Kalau di dunia kan dunia sebagai ujian.
Seakan-akan kekuasaan Allah itu tidak nampak bagi orang-orang yang tidak mau mentafakuri. Ya kan, orang-orang yang sombong, orang-orang yang bahkan dia para pemimpin yang zalim merasa dia punya kekuasaan. Ya, orang-orang yang dizalimi itu ya, seakan-akan mereka tidak melihat kekuasaan Allah. Yang mereka lihat adalah kekuasaan pemimpin yang zalim misalnya, kekuasaan manusia yang punya kekuasaan. Ya, kalau dia sebagai buruh berarti kekuasaan tuannya, majikannya. Ya, yang menyuruh, yang memerintah dia, yang melarang dia, mengatur-ngatur dia, kan begitu. Jadi di dunia ini tidak nampak, seakan-akan tidak nampak kekuasaan Allah. Ya. Nah, kalau nanti di Yaumiddin tidak ada lagi, ya, semuanya ya akan melihat, ya akan tampak kekuasaan Allah itu bagi setiap orang. Ya. Nah, tentu di dunia pun bagi orang-orang yang beriman mau mentafakuri, ya tentu akan nampak kekuasaan Allah. Ya, dengan pengaturan di alam semesta ini, pengaturan kehidupan, rizki yang kita dapatkan hakikatnya dari Allah. Walaupun wasilahnya melalui orang. Ya kan? Adanya kelahiran, kematian, bencana dan sebagainya. Ya, tapi itu nampak bagi orang-orang yang beriman saja. Wala yatakallamu ahadun illa bi'idnihi, dan tidak ada yang bisa berbicara seorang pun kecuali dengan izinnya. Kalau ketika di dunia orang siapa aja bisa bicara, bebas dia mengucapkan apa saja, berbuat apa saja, karena memang ujian. Tapi di Yaumuddin itu tidak ada. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yauma yaqumu ruhu wal malaikatu shaffa. Ya, pada hari ruh, itu malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya berdiri berbaris. Ya, la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Mereka tidak berbicara kecuali yang diberi izin oleh Ar-Rahman, oleh Allah Ar-Rahman, dan dia berkata yang benar. Syarat bisa bicara adalah dengan izin, dan yang kedua yang dikatakannya juga adalah kebenaran. Tidak ada lagi orang bisa berdusta pada saat itu. Semua pasti berkata benar. Wa qala Dhahhaku an Ibni Abbasin. Dhahhak berkata dari Ibnu Abbas, Maliki yaumiddini yaqulu. Dia berkata, la yamliku ahadun fi dzalikal yaumi ma'ahu hukman. Tidak ada seorang pun yang memiliki atau menguasai pada hari itu bersamanya hukum. Tidak ada yang memiliki hukum, menguasai hukum. Ya, kamul kihim fi dunya. Ya, dia kata Ibnu Abbas itu sudah menyinggung makna ini. Seperti kerajaan kekuasaan mereka di dunia. Qala, dia berkata, ya wa yaumuddini. Yaumuddin itu maknanya yaumul hisabi, hari penghisaban, lil khalaiki, bagi seluruh makhluk. Wa huwa yaumul qiyamati yadinuhum bi a'malihim. Dia adalah hari kiamat, maksudnya adalah hari kiamat. Ya, yang membalas, ya, yadinu, dana yadinu itu juga artinya pembalasan, membalas. Bisa juga dain, itu hutang, ya, berhutang. Jadi kita beragama ini berhutang kepada Allah yang kita bayar dengan ibadah, syukur ya atas segala nikmat yang Dia berikan. Jadi Allah akan membalas mereka dengan amal-amal mereka. In khairan fa khairun. Jika itu baik maka baik, maka balasannya baik. Jika amal, jadi in khairan fa khairun itu jika amalnya baik maka balasannya juga baik. Nah, khairan, in khairan, khairan ini mansub jadi apa? Kedudukan i'rabnya
Ada yang tahu? Kalau mansub itu kan ada kita 12 ya. Jadi apa mansub? Jadi apa? Jadi khobar kana, kananya dibuang. Asalnya in kana khairun. Jadi khobar kana, kananya dibuang. Jadi jika keadaan dia baik, in kana khairun. In kana khairun, in kana zalikal amalu khairun. Jika amal itu baik, ya khairunnya khobar kana yang dibuang. Fa khairun, khairun juga jadi apa? Khobar mubtada dibuang. Fa khairun itu asalnya fa zalika khairun atau fa huwa khairun. Mubtadanya wa atau zalika. Ya, jadi dibuang di situ kan fungsinya untuk meringkas. Kalau disebutkan terlalu panjang, in kana khairun fa zalika khairun, in kana khairun fa khairun, ya, singkat. Ya. Ya kalau sudah terbiasa dengan struktur-struktur kalimat, ya sudah terbiasa membaca Arab gundul, membaca kitab, itu akan ketahuan kalau ada yang dibuang itu tahu. Ini asalnya itu begini, ya kan? Nanti akan insya Allah bisa. In kana khairan fa khairun. Jika dia baik maka baik. Wa in syarron fasyarun, sama ini juga. Berarti wa in syarron fasyarun asalnya wa in kana syarron fa huwa syarrun. Atau fa huwa itu maksudnya fajazauhu syarrun. Maka balasannya buruk. Jadi kalau amalannya buruk maka balasannya juga buruk. Illa man afa anhu, kecuali siapa yang Allah maafkan. Jadi diampuni kesalahannya sehingga tidak diberi balasan siksaan. Wa kadzalika qala ghairuhu minas sahabati. Begitu juga ya berkata ya selainnya, ya selain dari Ibnu Abbas, sahabat ya sahabat yang lain, wa tabi'in dan juga tabi'in, wa salaf dan salaf, wa huwa zahir. Dan itu nampak. Jadi makna seperti itu zahir, nampak. Ya, tidak khafi, tidak sulit untuk dipahami, jadi mudah untuk dipahami. Jadi yang dimaksud dengan yaumuddin itu adalah ya, yauma yadinullahu a'malan nas. Jadi hari yang Allah membalas perbuatan manusia. Makanya diartikan hari pembalasan. Otomatis dihisab dulu kan, dihisab dulu. Ketika dihisab baru diberi pembalasan. Wal maliku fil haqiqati huwa Allahu azza wa jalla. Malik itu raja, penguasa itu pada hakikatnya adalah Allah azza wa jalla. Qala Allah ta'ala huwa Allahu alladzi la ilaha illahu al malikul qudusus salam. Al-Hasyr 23. Wa fi sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dua sahih Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu', akhna'u ismin indallahi. Akhna'u itu nama yang paling buruk ya begini. Nama yang paling buruk di sisi Allah, rajulun tusama bi malikil muluk, seseorang ya, yang dinamakan dengan malikul muluk, raja dari para raja. Jadi dia mengambil untuk nama Allah ya, sifat Allah malikul muluk, raja dari para, itu adalah untuk Allah, tidak boleh digunakan nama untuk orang. Ya, raja di raja. Ya enggak boleh malikun. Wala malikun illallah, tidak ada yang malik, penguasa, pemilik selain daripada Allah.
Wa fihi ma anhu, dan pada keduanya, maksudnya pada Sahih Bukhari dan Muslim, darinya, dari Abu Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala yakbidullahul ardo, Allah menggenggam bumi, wa yatwis sama biyaminihi, ya, dan melipat ya langit dengan tangan kanannya. Tsumma yaqulu, kemudian dia berkata, anal malik, aku adalah malik, raja. Aina mulukul ardi, mana raja-raja bumi. Jadi ketika terjadi hari pembalasan, Allah menampakkan kekuasaannya. Sehingga Allah bertanya, mana yang dulu itu raja, para penguasa di dunia? Ainal jabbarun, mana orang-orang yang berkuasa itu? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong itu? Mutakabbir. Wa fil Qur'anil azimi, dan di dalam Al-Qur'anul Azim ya dikatakan, surat Ghafir ayat 16, limanil mulkul yauma, milik siapa kerajaan hari ini, maksudnya hari pembalasan. Lillahil wahidil qahar. Jadi Allah bertanya, langsung memberikan jawaban. Pertanyaan itu bukan pertanyaan untuk dijawab, untuk menggugah orang agar mau berpikir. Ya, milik siapa kerajaan hari ini? Lillah, hanya milik Allah. Al-wahidil qahar, yang maha esa, yang maha penguasa. Qahar itu maha berkehendak. Fa amma tasmiyatuhu ghairahu fid dunya bi malikin, adapun menamainya maksudnya menjadikan malik, ya, menamai yang lain di dunia dengan malik, fa'ala sabilil majaz, ya, adalah dalam bentuk majaz. Majaz itu bukan dari hakikat. Nah, ini dalam ilmu balaghah, ya, ada yang disebut hakikoh, ada yang majaz. Hakikoh itu artinya makna sebenarnya, majaz bukan makna sebenarnya. Jadi ketika ada manusia yang disebut malik, raja, dia hanya majaz saja rajanya, bukan hakikatnya dia raja. Karena raja fil hakikoh kan huwa Allah tadi itu. Kama qala ta'ala, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Al-Baqarah 247. Sungguhnya Allah telah mengutus bagi kalian Talut sebagai malik, sebagai raja. Jadi Allah menyebut Talut dengan malik. Ini malik yang majaz saja, bukan hakikatnya. Raja dunia, ya, raja di dunia, penguasa di dunia, pemimpin. Karena Talut adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah, yang adil, ya. Melawan raja siapa? Jalut. Melawan raja Jalut yang zalim. Padahal Talut tidak punya kekayaan, makanya Bani Israel menolak. Ya, padahal Allah sudah mengangkat, memilihnya, ya, karena dia punya apa? Kelebihan bastotan fil ilmi wal jismi, punya kekuatan dalam ilmu dan fisiknya kuat. Bastotan fil ilmi wal jismi. Ya, kemudian wa fi sahihain mislul muluki fil asirati, seperti raja-raja di atas di dalam asirah itu? Bukan. Sari masurur.
di atas singgasananya ya. Ini ketika menyebutkan para raja, jadi muluk kan jamak jadi malik. Ya, jadi manusia disebut malik, muluk karena mereka raja dunia. Tapi bukan raja penguasa sebenarnya. Itu hanya majaz, artinya hanya titipan saja. Makanya para pemimpin muslim juga sebetulnya mereka menghindar dari penyebutan malik gitu ya, sebagai bentuk adab mereka kepada Allah. Ya, mereka khalifah, amirul mukminin. Ya, tidak menyebutnya malik, tidak menyebut diri mereka malik. Ya, sebagai bentuk adab kepada Allah, karena malik ini untuk Allah. Walaupun tidak mengapa karena Allah sendiri kan menyebut Talut sebagai malik. Ya, sebagai bentuk majaz saja. Tapi sebagai adab itu para pemimpin muslim itu tidak mau menyebut mereka itu malik. Tapi khalifah, ya, imam, ya, dan amirul mukminin gitu ya. Nah, raja, iya, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena memang mengacu kepada bentuk pemerintahannya, kerajaan. Malik Faisal, Malik Saudi. Karena memang kerajaan bentuknya, Pak. Ya, tidak haram, tidak salah. Jadi kalau sebagai bentuk adab itu hanya ini saja mereka beradab kepada, bukan berarti tidak boleh. Wadin, lalu din itu al jaza wal hisab, tadi sudah dibahas ya, pembalasan dan hisab. Kama qala ta'ala yauma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa. Pada hari Allah menyempurnakan, tadi wafi ya, ada menyempurnakan agamanya yang benar, agama mereka yang benar. Bukan agama di sini berarti pembalasan mereka, penghisaban mereka yang benar, yang hak. Jadi tidak ada yang kurang, tidak ada yang dizalimi, sesuai dengan apa yang mereka perbuat ketika di dunia. Wa qala inna lamadinun, orang kafir ya, mengisahkan tentang orang kafir yang tidak percaya hari pembalasan, apakah kami akan diberi balasan? Lamadinun. Jadi ini menjelaskan tentang kata din yang berarti pembalasan. Majzuna muhasabun. Majzuna dibalas, muhasabun dihisab. Wa fil hadis, di dalam hadis, al kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, al-kaisu adalah orang yang dana nafsu, maksudnya hasaba, menghisab dirinya dan beramal untuk apa yang ada setelah mati. Maksudnya berbekal, amal untuk berbekal setelah mati. Ai hasaba nafsahu li nafsi. Hasaba nafsuhu li nafsi. Dirinya menghisab dirinya sendiri. Menghitung-hitung amalnya, apa saja yang sudah saya perbuat, apakah baik atau buruk. Begitu, itu hisab, menghisab diri. Sebagaimana Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuwazzanu, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, karena nanti di akhirat ada hisab, ada mizan. Nah, sebelum nanti kita dihisab, ditimbang, maka kita hisab dan timbang diri kita sendiri dulu. Timbang kira-kira mana nih banyak kebaikan ataukah keburukan. Mengukur diri. Wa ta'ahabu lil ardil akbari, dan bersiap-siaplah kepada
ardi itu menampakkan yang besar. Jadi menampakkan amal, memperlihatkan amal yang besar, penampakan yang besar. Maksudnya amal-amal manusia semua akan diperlihatkan. Ya, ala man la tahfa alaihi ahmalukum, terhadap yang maksudnya kepada Allah, ya, yang tidak ada amal-amal kalian yang tersembunyi darinya. Yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Pada hari ya mereka ditampakkan tidak ada yang tersembunyi ya sesuatu pun dari kalian. Ya, lalu di paragraf akhir ini bukan perkataan Ibnu Katsir ya, tapi ini yang saya simpulkan dari uraian Ibnu Asyur ya dalam Tahrir wa Tanwir. Ya, jadi beliau memberikan faidah. Kenapa disebutkan kata Maliki Yaumiddin setelah Ar-Rahmanir Rahim? Sebelumnya kan Ar-Rahmanir Rahim. Wa ta'qibu sifati Maliki Yaumiddin, dan menyebutkan selanjutnya sifat Maliki Yaumiddin ba'da Ar-Rahmanir Rahim, setelah sifat Ar-Rahmanir Rahim. Apa hikmahnya, faidah yang bisa diambil? Liunabbihal mu'ridina, untuk memperingatkan orang-orang yang berpaling, ya, ingkar anitakali fi syariati, dari taklif syariat. Ya, ketika disebutkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang bermakna Dia memberikan banyak nikmat. Ya, juga bahwa semua syariat yang ditetapkan oleh Allah itu mengandung rahmat, mengandung kasih sayang. Ya. Nah, lalu disebutkan setelahnya Malik Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan, untuk mengingatkan orang-orang yang tidak mau taat, ya, orang-orang yang berpaling dari melakukan taklif syariat. Ya, anna rahmatahu la taqtadi an yasmaha iradahum wa istighfafahum. Bahwa rahmatnya itu tidak menuntut, ya, untuk bertoleransi, ya, membiarkan, ya, keingkaran mereka dan menyepelekannya mereka, istighfar. Jadi bisa saja timbul, ya, pemikiran, kan Allah Maha Pengasih Penyayang, ya, nggak apa-apa lah berbuat dosa juga, nggak apa-apa saya langgar, karena kan Allah Rahmanur Rahim. Nah, ketika muncul seperti itu, maka oleh Allah ditegaskan setelahnya, memang Allah Rahmanur Rahim, tapi Malik Yaumiddin. Gitu. Jadi untuk menghilangkan anggapan seperti itu dari orang-orang yang ingkar. Iya. Mudah-mudahan karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, Dia menyepelekan dosa, menyepelekan pelanggaran terhadap Allah, maka Allah ingatkan Malik Yaumiddin. Ya. Allah yang menguasai hari pembalasan, artinya ingat kamu akan dibalas. Ada pembalasannya. Begitu. Ya, jadi tidak mentoleransi, ya, keingkaran, ya, berpalingnya mereka, wastighfafahum, dan menganggap ringan, jadi khafif, ya, ringan, jadi menganggap ringan, menganggap sepele mereka. Bal huwa dzul mulki, tapi dia memiliki kekuasaan, alladzi sayujazihim, yang akan membalas mereka bi'amalihim yaumal hisabi,
dengan amal-amal mereka pada hari perhitungan. Ya, begitu. Jadi kalau kita baca Quran itu tidak akan menimbulkan kerancuan. Ketika mulai timbul pemahaman yang salah, lalu diluruskan setelahnya oleh Allah. Ya, itulah Al-Quran, kemujizatan Al-Quran. Ya, tidak melahirkan hasil yang buruk. Ya, kalau dia yakin bahwa Allah Maha Pengampun, ya. Tapi kan dia juga sebetulnya yakin juga Allah itu Maha Kuasa kan, Maha memberi balasan, Maha menyiksa juga. Artinya dia menyepelekan perbuatan dosa. Dan orang yang seperti itu biasanya sulit untuk kembali. Orang yang menyepelekan di awal, dia sulit. Akan sulit nanti untuk bertobat, untuk kembali. Karena sudah terjerat oleh setan. Karena di awal sudah begitu kan, menyepelekan. Ketika dia mau bertobat, nggak apa-apa lah, lanjut aja. Karena kan Allah penyayang, pasti juga akan mengampuni. Begitu terus, akhirnya dia tidak akan kembali untuk bertobat. Karena selalu dibangun oleh alasan seperti itu, dilatar belakangi oleh alasan seperti itu, sehingga terus saja menyepelekan. Karena kalau orang berbuat dosa itu pasti ada tarikan untuk terus melakukan lagi, bahkan bertambah besar lagi. Artinya kan itu sudah mulai hilang rasa takutnya kepada Allah. Itu ciri orang munafik. Orang munafik menyepelekan dosa. Jadi bagi orang munafik itu, dosa yang besar itu bagaikan lalat yang lewat di hidung, depan hidung. Lewat begitu saja. Menyepelekan dosa. Ya. Sedangkan bagi orang beriman, dosa kecil itu bagaikan gunung yang akan menimpa dia, akan runtuh kepadanya. Itu sifat orang munafik. Kalau ada yang kayak begitu, orang munafik sifatnya. Ya, nggak apa-apa kita berbuat dosa, nanti kita tobat. Kalau tobat jangan langsung aja. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada yang ditanyakan? Kalau untuk penamaan misalnya ada namanya raja ganti. Nggak usah, boleh, karena boleh kan penggunaan itu. Misalnya raja, misalnya secara kinayah, secara majas tadi itu ya. Tapi yang nggak boleh misalnya raja di raja, nah itu kan terlalu tinggi ininya. Ya, boleh-boleh saja, tapi ya lebih bagus sebagai adab ya janganlah gitu ya, kurang pantas. Kurang pantas. Makna kalimat tadi selain hari pembalasan, Agama juga artinya. Maknanya bisa agama, bisa hari pembalasan. Jadi dua yang ada itu, yang saya tahu ada dua maknanya. Jadi balasan, hari pembalasan, atau juga agama. Dinul Islam. Artinya agama. Kalau dain, kalau hutang dain pakai fathah, dain. Itu baru artinya hutang. Dainun. Baik, cukup ya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.